Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhil fursah sanabahas anil masail al-waqi'iyah ad-diniyah al-ijtimaiyah atau problematika sosial keagamaan yang aktual atau biasa disebut juga dengan fikih kontemporer, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum pernikahan atau hukum akad nikah melalui telekonferensi. Tentunya problematika itu akan selalu berkembang ya, akan selalu menjadi permasalahan-permasalahan menjadi semakin kompleks berkaitan dengan hukum Islam, yang mana an-nusus mutanahiyah wal waqa'il ghairu mutanahiyah. Nas itu yang berisikan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, itu atau yang berisikan syariat itu hukumnya statis, mutanahiyah. Wal waqa'il ghairu mutanahiyah, sedangkan realitas kehidupan itu selalu berkembang atau dinamis, sehingga perlu adanya penyesuaian antara hukum Islam dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Contohnya seperti pernikahan melalui telekonferensi, yang mana ini juga sudah tidak asing lagi ya, karena memang banyak hal yang sekarang dilakukan melalui jarak jauh, akan tetapi kita bisa tetap melihat atau berinteraksi langsung ya, walaupun jarak jauh. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai hukum pernikahan menggunakan telekonferensi ini, maka dalam istimbat hukumnya itu kita perlu mengetahui bahwasanya ada yang namanya sumber hukum Islam yang mutafak dan juga mukhtalaf. Sumber hukum Islam yang mutafak ini menurut jumhur jelas Al-Quran, hadis atau sunnah, kemudian ijma' dan juga qiyas. Sedangkan yang mukhtalaf ini ada istihsan, istishab, urf, dan lain sebagainya. Kita tidak akan lebih jauh membahas mengenai itu ya, nanti kita akan lebih membahas mengenai kiasnya. Nah, dalam hal ini kita dalam istimbat hukum itu tentunya tidak bisa sembarangan ya, harus ada ulama-ulama sebelumnya yang memang lebih ahli, artinya dari para mufassirin, kemudian dari para muhaddisin, dari para usuliyin, sampai dengan para fuqaha hingga ulama-ulama saat ini. Tentunya permasalahan-permasalahan yang terjadi dulu dengan sekarang itu berbeda. Nah, permasalahan sekarang yang muncul dari pernikahan melalui telekonferensi ini, kita harus mengetahui dulu hukum asal dari pernikahan itu. Akad nikah atau nikah itu suatu akad yang mengandung hukum, yang mana mengandung hukum kebolehan yang sebelumnya itu diharamkan menjadi dibolehkan, yakni dengan akad ijab dan qabul, saling memberikan ijab dan juga menerima atau qabulnya itu, sehingga ada membolehkan yang sebelumnya dilarang menjadi sah, yakni zawaj atau perkawinan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, akad nikah atau nikah itu sendiri hukumnya itu bagaimana sebenarnya, sebelum akhirnya kita itu nanti akan membahas kalau nikah menggunakan telekonferensi itu boleh atau tidak, sah atau tidak gitu ya. Maka kita harus tahu terlebih dahulu hukum dari pernikahan itu sebenarnya apa ya. Hukum dari pernikahan itu ada 5 dari al-ahkamul khamsah ya, itu ada 5. Bisa nikah itu hukumnya wajib, bisa nikah itu hukumnya sunnah, mubah, makruh, hingga haram. Bagaimana hukum nikah itu dikatakan wajib? Yakni apabila dari kedua belah pihak ya, ini sudah mampu secara fisik, secara psikis, secara finansial, ini sudah mampu, sudah siap, calonnya sudah ada, dan apabila tidak disegerakan maka dikhawatirkan akan timbul perzinahan, maka nikah di sini hukumnya menjadi wajib. Kemudian nikah menjadi hukumnya sunnah apabila sudah mampu, sebagaimana yang wajib tadi ya, sudah mampu, akan tetapi dia itu masih bisa menahan diri apabila tidak disegerakan, ini juga tidak akan
menjadi perbuatan tidak akan timbul perbuatan zina. Maka nikah itu hukumnya sunnah karena sudah mampu ya. Kemudian nikah bisa hukumnya menjadi mubah apabila dari segi kemampuannya itu ya sudah memenuhi, sudah mampu, akan tetapi dia itu masih belum memprioritaskan untuk menikah. Artinya dia masih ingin sendiri menikmati hidupnya. Yang dikhawatirkan nanti ketika dia itu menikah, maka intinya dia belum siap lah untuk melangsungkan pernikahan ya. Jadi nikah itu hanya untuk mencari kenikmatan saja. Dia itu masih memprioritaskan untuk hal lain ya, belum mengarah untuk menikah, tapi sudah mampu. Nah, kemudian nikah itu menjadi makruh apabila dari segi kemampuannya itu dia belum siap, atau dia sudah siap, tapi nanti akan memungkinkan kewajiban atau tugas dan kewajibannya ini tidak akan terpenuhi baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Contohnya misalkan tidak terpenuhi karena dia itu belum mampu ya, belum mampu secara psikis, secara fisik, kemudian secara finansialnya ini belum mampu, sehingga nanti akan berdampak pada kehidupan pasca pernikahan itu sendiri. Selanjutnya, nikah itu bisa menjadi haram apabila pernikahan itu digunakan sebagai alat untuk berbuat kezaliman, atau dari pernikahan itu justru akan timbul masalah-masalah atau melanggar hukum atau melanggar syariat, maka nikah itu nanti hukumnya itu menjadi haram. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui bahwasannya nikah melalui telekonferensi itu nanti akan sah atau tidak? Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu rukun dari nikah, kemudian syarat-syaratnya, karena ini sangat krusial ya, sangat urgent. Nikah itu harus, rukunnya itu harus terlaksana semuanya. Rukun itu adalah hal-hal yang dilakukan dalam ibadah. Dalam nikah, dalam pernikahan, rukun itu ada 5, ada yang mengatakan 4, ada yang 5. 4 itu karena dari mempelai laki-laki dan perempuan ini jadi satu ya, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali, saksi, dan juga siwat. Siwat ini ijab dan qabulnya. Kemudian syaratnya, apa saja syarat dari pernikahan itu? Syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan rukun. Maka syarat dari pernikahan itu harus terpenuhi dari semua rukun-rukunnya, dari mempelai ya, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Ini syarat-syaratnya seperti yang pertama itu sesama muslim ya, sesama muslim, kemudian tidak ada paksaan atau keduanya sama-sama ridho. Lalu antara mempelai laki-laki dan juga perempuan ini sudah jelas orangnya yang mana, itu sudah jelas ya, orangnya sudah jelas. Kemudian bukan dari mahram ya, bukan mahram, antara laki-laki dan perempuan ini bukan mahram, bukan orang yang terlarang untuk menikah ya, itu ada keterangannya sendiri. Selanjutnya, dari pihak istri, calon mempelai perempuan ya, itu tidak sedang menikah atau tidak sedang bersuami, maka itu syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Selanjutnya, syarat dari wali. Wali itu yang bisa menikahkan perempuannya atau dari pihak perempuannya atau bisa diwakilkan. Nah, wali itu syaratnya harus ya sesama muslim, kemudian balil, berakal, yaitu adil ya. Wali itu adil, dan juga wali itu dia itu bisa diwakilkan dalam tanda kutip. Artinya wali itu tidak harus berhubungan darah dengan pihak perempuan, dari pihak ayahnya, kemudian dari kakek dari ayahnya, saudara laki-lakinya, atau saudara laki-laki dari bapaknya. Nah, ini bisa diwakilkan dengan wali hakim ataupun orang lain dengan keridhaan dari pihak wali yang pokok. Selanjutnya, saksi. Saksi ini dia itu harus ada dalam siwot. Wali itu saksi itu harus ada minimal yakni 2 orang laki-laki. 2
Dua orang laki-laki ini syarat-syaratnya dia itu harus baligh, berakal, merdeka, muslim, bisa menggunakan indranya dalam menyaksikan akad ya. Selanjutnya syarat ijab kabul. Syarat ijab kabul ini harus dilakukan oleh dua orang yang sama-sama itu tamyiz. Kemudian dua orangnya itu bisa sama-sama saling memahami. Artinya bahasa dalam ijab kabulnya itu bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yang ini nanti akan dipermasalahkan yakni adalah ittihadul majelis, yang mana berkesinambungan antara ijab dan kabul. Ucapan dari ijab dan kabul ini harus saling berkesinambungan dan tidak berjarak ya, tidak berjarak antara ucapan ijab dan kabul, artinya tidak diselingi dengan hal-hal lain. Dan ucapan dari kabul itu harus sesuai dengan apa yang diijabkan. Nah, pernikahan menggunakan telekonferensi ini memungkinkan ketika misalnya menggunakan video call, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, nah, atau media lain yang memungkinkan adanya interaksi secara langsung dari pihak lawan dengan si lawannya, lawan bicaranya itu bisa interaksi secara langsung, bisa terlihat dengan jelas mempelai laki-lakinya dari pihak walinya, itu bisa terlihat jelas dan bisa komunikasi dengan jelas, maka bisa dimungkinkan pernikahan itu menjadi sah. Hal ini menggunakan istinbat hukumnya itu dengan cara qiyas ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, qiyas itu sebenarnya apa gitu. Jadi qiyas itu dari asal katanya dari bahasa Arab yakni qasa yaqisu, artinya adalah mengukur atau menyamakan. Dari terminologinya dari ulama usuliyin bahwasanya qiyas itu ialah ketika kita itu mau menetapkan hukum bagi suatu peristiwa atau kejadian yang baru yang mana dia itu belum memiliki hukum nas, tidak punya hukum nas, disamakan atau disamakan dengan dibandingkan dengan kejadian atau peristiwa sebelumnya yang dia itu memiliki hukum nas, dengan catatan dia itu memiliki ilat atau persamaan sifat antara peristiwa yang sebelumnya dengan peristiwa yang sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus memahami rukun dari qiyas itu sendiri. Rukun dari qiyas itu ada 4, yakni yang pertama adalah asal, kemudian far'u, kemudian hukum asal, dan juga ilat. Asal ini ialah peristiwa pertama, peristiwa asal yang dia itu sudah memiliki hukum asal, dia sudah memiliki hukum nas. Kemudian asal ini juga nanti yang akan menjadi perbandingan ya, akan dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi saat ini atau yang akan dicarikan istinbat hukumnya. Kemudian far'u ini ialah cabang. Kalau asal itu pokoknya, far'u ini adalah cabang atau makis yang akan diukur ya, peristiwa yang belum memiliki hukum asal. Selanjutnya hukum asal. Hukum asal itu ialah hukum dari peristiwa yang pertama atau makis alaih, yaitu sudah ada dalam nas. Kemudian ilat ini adalah sifat dari asal yang nanti akan dicari dalam far'u atau faro' ya, dalam cabang peristiwa ini apakah ada persamaan sifat atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah proses pernikahan melalui telekonferensi itu sah atau tidaknya, tentunya tadi yang sudah saya jelaskan proses contoh dari proses pernikahan menggunakan telekonferensi itu yang mana bisa berinteraksi antara pihak laki-laki, pihak perempuan, walaupun berjarak ya, karena memang dari ulama itu ada perbedaan pendapat mengenai ittihadul majelis atau syarat satu majelis untuk akadnya itu dari pihak
laki-laki maupun pihak perempuan itu harus sama-sama ridho. Nah, istimbat hukumnya ini karena memang ittihadul majelis ini ada mukhtalaf, ada perbedaan pendapat dari ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu karena memang berhati-hati ya. Maka ittihadul majelis itu harus dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dan juga saksi itu harus benar-benar dalam satu tempat waktu yang sama atau dalam satu momen yang sama, waktu dan tempat itu bersamaan ya, sehingga nanti pengucapan lafaz ijab dan qabulnya itu tidak terjeda langsung dan juga jelas ya secara sharih didengarkan oleh para saksi. Nah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah atau madhab Hanafi ini membolehkan ketika pihak laki-lakinya itu diwakilkan, artinya dari pihak laki-laki dan pihak mempelai perempuan ini tidak bertemu secara langsung, itu bisa diwakilkan karena itu ada contoh kasusnya itu dalam ulama Hanafi ya, itu menyebutkan bahwasanya ketika pihak dari laki-laki itu mau mengakadkan nikah kepada pihak perempuan, menurut Al-Jaziri ini diperbolehkan saat pihak saat pihak laki-laki mengirimkan surat kepada pihak perempuan, kemudian diterima oleh pihak perempuan dan dibacakan surat dari pihak laki-lakinya itu dibacakan, ada wakil yang membacakan itu, kemudian diterima oleh pihak perempuannya dan di situ disaksikan oleh saksi yang semuanya itu sudah memenuhi persyaratan, maka ini dianggap akadnya itu sah. Nah, selain daripada itu, bahwasanya Rasulullah SAW pun pernah melangsungkan akad yang seperti itu dari pernikahan beliau dengan Ummu Habibah atau Ummu Hubabah, yakni ketika Rasulullah menikah dengan Ummu Hubabah itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, yang mana an Ummu Hubabah radhiyallahu anha annaha kanat tahta Ubaidillah bin Jahsh famata bi ardil Habasyah فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4,000 وبعث بها إلى رسول صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. هذا حديث صحيح على شرط الشخصين على شرط الشيخين. Jadi ini hadis sahih yang menjelaskan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummu Habibah. Ketika itu dikirimkan utusan dari pihak mempelai perempuan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun menerima maharnya dengan sekaligus pihak perempuannya itu diantarkan dengan perwakilan, artinya dari pihak perempuan ini dari pihak perempuan dan laki-laki itu tidak harus langsung bertemu, dia bisa diwakilkan. Nah, dari hadis yang lain juga Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwasanya kalau sama-sama ridho antara laki-laki, dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, pernikahan itu sudah sah ya. Ini hadis juga diriwayatkan dari Abu Dawud yang bahwasanya Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, antar doa zawjaka fulanah, apakah kamu ridho ketika saya menikahkan kamu kepada fulanah? Kemudian dari pihak laki-lakinya qala na'am, laki-lakinya itu bersedia, ya saya bersedia. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada pihak perempuannya, wa qala lil mar'ah antardina an azawwajaki fulana, apakah kamu ridho ketika saya nikahkan kamu dengan laki-laki ini? Maka dari pihak perempuan qalat na'am. Selanjutnya bagaimana? Fazawwaja ahaduhuma sahibahu fadakhala biha rajul, maka keduanya ini sudah sah hukumnya menjadi suami istri. Nah, dengan pertimbangan tersebut maka
makis alaihnya atau asalnya itu sudah ada, nasnya itu sudah ada, nasnya itu atau hukum asalnya itu sudah ada, maka selanjutnya adalah kita itu harus mempertimbangkan bagaimana prosesi pernikahan melalui telekonferensi yang terjadi itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya hukum itu memang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya hukum itu sifatnya itu kondisional ya. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwasanya la yughayyirul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum itu berubah karena perubahan zaman atau perubahan waktu. Untuk memudahkan, mungkin saya akan membuat ini ya, semacam peta konsep yang akan menjelaskan bagaimana hukum dari pernikahan melalui telekonferensi ini bisa sah atau tidak secara menggunakan kias. Jadi pertama kita itu harus mengetahui asalnya. Asalnya itu tadi adalah pernikahan boleh nikah tapi tidak dihadiri mempelai laki-laki. Nah, kemudian far'unya atau fara'nya ialah pernikahan melalui telekonferensi, yang mana dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, pihak LK maupun pihak PR ini tidak bertemu dalam satu tempat, tapi dengan catatan sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan bahwasanya ada memungkinkan interaksi secara langsung ya, walaupun mungkin nanti akan terjeda. Nah, selanjutnya adalah dari asal dan juga faro ini atau far'u itu kita cari ilatnya. Nah, ilatnya ini ialah dari pihak laki-laki maupun pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan ini tidak dalam satu majelis. Ilatnya ini dari pihak laki-laki maupun perempuan ini tidak dalam satu majelis ya. Selanjutnya adalah hukum asal. Tadi disebutkan bahwasanya dalam nas itu dibolehkan ya, bahkan Rasulullah sendiri itu melangsungkan pernikahan yang semacam itu dengan Ummu Habibah. Maka hukumnya dari hukum asalnya ini boleh, dan kita sudah menemukan ilat persamaan sifat dari asal dan juga far'unya ini sama. Maka setelah ilatnya ketemu, hukum asal yang tadinya ini hukumnya hanya milik asal saja, hanya milik makis alaih, maka hukum asal ini juga akan berlaku untuk far'unya, karena ada kesamaan ilat. Oleh karena itu, hukum pernikahan menggunakan telekonferensi ini ialah sah karena syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi. Catatannya sah itu jika syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi. Karena sekarang itu kan kalau mau melangsungkan pernikahan maka data-data dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, kemudian nama walinya, nama saksinya itu sudah jelas semuanya, serta domisili